Assalamualaikum, halo sahabat. Kali ini akan menceritakan alur cerita film Z Dynasty 2019. Film ini diadaptasi dari novel karangan Xiao Ding yang berjudul Su Xian, yang disutradari oleh Xing Xiutung dan dibintangi oleh Xiao Zhan, Li Qin, Meng Meki, dan Tang Yixin. Film ini mengisahkan tentang Zhang Xiaofan yang ingin balas dendam atas kematian kedua orang tuanya. Kemudian ia menjadi murid King Yun yang mempunyai 7 perguruan yang berada di atas puncak gunung yang berbeda yang letaknya tak berjauhan. Ketujuh puncak gunung itu bernama Dazu, Peng Shui, Long Su, Luxia, Tongtian, Choyang, dan Xiaozhu. Setiap perguruan diketuai oleh seorang guru sakti. Ketujuh perguruan itu mempunyai murid yang banyak, kecuali puncak gunung Dazu yang hanya memiliki 7 murid saja. Salah satu muridnya bernama Zhang Xiaofan. 10 tahun ia belajar kungfu, namun ia bukan mahir berkungfu, malah sebaliknya ia justru mahir dalam memasak. Di akhir cerita film ini, Xiaofan baru tahu yang membunuh kedua orang tuanya ternyata salah satu guru perguruannya, dan Xiaofan pun menjadi penguasa alam mistis. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Film ini diawali di puncak Gunung Dazu. Perguruan dilatih oleh Tian Buyi bersama istrinya bernama Suru dan putrinya bernama Tian Ling'er. Salah satu muridnya bernama Zhang Xiaofan yang mahir memasak sedang menyiapkan untuk makan siang. Ketika teman seperguruannya diberitahu untuk makan, mereka berebut makanan dengan mengeluarkan jurus kungfunya. Tak ayal lagi, masakan yang disediakan Xiaofan berceceran dan tumpah di lantai. Hal ini membuat Suru, istrinya Tian Buyi, marah dan menyerang muridnya. Saat bersamaan datang sang guru bernama Tian Buyi. Awalnya murid-muridnya ketakutan. Namun kemudian mereka diajak makan hanya dengan nasi tanpa lauk. Sementara sang guru makan dengan daging ayam, membuat anak dan murid-muridnya ngiler. Setelah makan, sang guru ingin memuji ilmu kungfu Xiaofan dengan tenaga dalamnya. Baru saja tangan sang guru menyentuh perut Xiaofan, ia tak tahan. Lalu dibantu Ting Ling'er. Mereka tak kuat. Tianmu minta bantuan ke 6 muridnya. Adu kekuatan 8 lawan 1. Namun kekuatan sang guru tak tertandingi hingga ke-8 muridnya terpental tak kuat menahan besarnya tenaga dalam gurunya. Kemudian Xiaofan dilatih pernapasan oleh Tian Ling'er. Namun Xiaofan tak bisa fokus karena manik penghisap darah yang dipakainya. Adegan selanjutnya, Ling'er membawa Xiaofan jalan-jalan ke desa kelahiran Xiaofan, yakni desa Xiaomiao. Sesampainya di desa tempat kelahirannya, Xiaofan menceritakan pertarungan antara guru dengan orang yang bertopeng hitam yang punya pedang yang mempunyai kekuatan mistis yang dapat mengendalikan petir yang membantai desanya hingga kedua orang tuanya meninggal.
Selanjutnya, Siopan kecil dibawa Ling Er kecil ke perguruan King Yun ke puncak Dazu. Kembali ke perguruan King Yun, di mana sedang berkumpulnya 7 guru dari ketujuh puncak gunung, yakni puncak Dazu, Peng Shui, Longsu, Luoxia, Tongtian, Chaoyang, dan Xiuzhu untuk membahas turnamen kungfu perguruan King Yun yang digelar 60 tahun sekali. Suatu hari, murid-murid dari ke-6 perguruan itu mengintip pelatihan murid-murid perguruan Xiuzhu. Maklum, perguruan Xiuzhu muridnya wanita semua dan cantik-cantik, terutama Lu Xiaqi yang jadi primadona dari perguruan lainnya. Saat ngintip, Yao Siopan terjatuh dan ditangkap murid perguruan Xiuzhu. Sementara yang lainnya dapat meloloskan diri. Kemudian Siopan diinterogasi oleh Lu Xiaqi untuk menjelaskan dengan siapa Siopan mengintip. Namun Siopan tetap bungkam walaupun dijatuhkan ke jurang. Sementara teman-temannya melihat kejauhan, mereka justru iri kepada Siopan karena hukuman yang diberikan Lu Xiaqi merupakan kenikmatan. Dikarenakan Siopan tetap bungkam, Siopan bajunya dimasukkan semut membuat Siopan tubuhnya gatal-gatal. Untuk menyembuhkan gatal Siopan oleh ke-6 temannya seperguruan, ia dibakar di dalam panci. Saat Siopan dibakar, Ling Er datang menyuruh Siopan dikeluarkan, lalu Ling Er mengobati Siopan hingga bugar lagi. Saat diobati, tiba-tiba tumbuh rasa Siopan pada Ling Er. Lalu ia curhat tentang isi hatinya pada sang naga penguasa sungai yang jadi sahabatnya. Cerita selanjutnya, Ling Er memberikan kitab Yu Jingqing milik ayahnya kepada Siopan untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen. Siopan pun kemudian berlatih keras. Saat berlatih, kalung manik penghisap darah yang diberikan gurunya waktu kecil saat di desa kembali mengganggunya, menolak ajaran dari perguruan King Yun. Ketika Siopan sadar, ia teringat amanat gurunya saat memberikan kalung manik, bahwa kalung manik sangat berbahaya dan berpesan agar apa yang telah diajarkan jangan ada yang tahu, dan manik itu agar dibuang ke tebing atau jurang yang curam. Kemudian ia pun bergegas dengan berlari mendekati jurang yang curam untuk membuang kalung manik itu. Saat Siopan akan melemparkan kalung manik ke jurang, tiba-tiba seekor monyet menyerang hingga terjatuh ke danau dan batu manik itu menyeret ke sebuah bebatuan yang bercahaya. Ketika Siopan naik ke darat, sudah ditunggui monyet yang tadi menyerangnya. Monyet itu menarik kalung manik yang dipegang. Monyet pun berhasil menggigit tangan Siopan. Darah yang keluar dari tangan Siopan disedot batu manik. Tiba-tiba dari dalam danau keluar tongkat pengejar sukma melesat ke udara dan batu manik pun lepas dari batangnya. Selanjutnya, dua pusaka, yakni tongkat pengejar sukma dan batu manik penghisap darah menyatu dalam tongkat. Ternyata tongkat itu milik kultus Raja Iblis. Kejadian itu disaksikan oleh para guru. Lalu para guru itu beranggapan bahwa dengan munculnya tongkat ajaib, Raja Iblis akan muncul dan menyuruh murid-muridnya untuk mencari kebenarannya. Kemudian tongkat itu jatuh di hadapan Siopan. Saat tongkat dipegang Siopan, putri Raja Iblis merebut tongkat dari tangan Siopan. Secara bersamaan, Lu Xiaqi dan Ling Er datang membantunya. Putri Raja Iblis pun kabur, tak mampu melayani Xiaqi dan Ling Er. Cerita berlanjut pada acara pengambilan nomor undian turnamen kungfu perguruan King Yun yang diikuti oleh 7 perguruan dengan peserta berjumlah 63 orang. Undingan 1 akan langsung lolos ke babak kedua. Dengan terbang, peserta mengambil nomor undian. Hanya Siopan yang tidak ikut. Ketika salah satu guru menanyakan kenapa tidak mengambil nomor undian, murid perguruan lain menjawab bahwa Siopan tidak bisa terbang diikuti tawaan yang lainnya.
Siopan hanya diam, lalu mengambil bola undian yang jatuh di lantai. Sebelum Siopan mengambil bola undian, Siuki melemparkan bola undian yang didapatkan untuk ditukar dengan bola yang akan diambil Siopan. Ketika bola undian dibuka, Siopan mendapat nomor 1. Itu artinya langsung ke babak kedua. Hal ini pun ditertawakan perguruan yang lainnya. Tiba saatnya pelaksanaan turnamen kungfu. Peserta datang ke tempat pertandingan dengan berterbangan. Sebelum turnamen dimulai, guru tertua menyampaikan aturan pertandingan bahwa peserta dinyatakan kalah apabila peserta menyentuh tanah atau menyatakan menyerah. Turnamen pun dimulai. Siuki dengan mudah mengalahkan lawannya. Demikian juga dengan Ki Hao. Salah satu guru mengumumkan bahwa peserta yang melangkah ke babak kedua berjumlah 31 orang. Keesokan harinya, Siopan bertanding melawan Chu dari puncak Sioyang. Saat akan bertanding, Su mengatakan pertandingan dirinya dengan Siopan mencatat rekor karena hanya disaksikan oleh 1 orang. Kakak seperguruan Siopan pun lebih suka melihat pertandingan yang lain. Saat lawannya akan menyerang, Siopan pasrah sambil menutup matanya. Namun ketika Siopan membuka mata, Chu sudah terkapar di tanah. Cerita berikutnya, Tian Buyi marah karena murid-muridnya telah kalah dalam turnamen. Tinggal putrinya yang belum kalah. Saat Siopan memberi kabar bahwa dirinya menang, sang guru itu pun tersenyum. Siang harinya, laga maut dua wanita cantik yakni Lu Siuki melawan Leng Er, sementara Siopan bertanding melawan Jing Yu. Sebelum pertandingan dimulai, Siopan mengatakan bahwa dirinya tak akan bisa mengalahkan Jing Yu. Disaut oleh Jing Yu bahwa pertandingan tidak akan diselesaikan dengan cepat. Ia akan memberi kesempatan pada Siopan sampai babak kedua untuk menutupi rasa malu Siopan. Semua orang sudah menebak bahwa Jing Yu akan mudah mengalahkan Siopan. Namun kenyataannya tidak disangka, dalam pertarungan itu Jing Yu tak bisa menahan gempuran tongkat Siopan yang bergerak sendiri, membuat teman seperguruannya kaget. Sebelum meninggalkan medan laga, Jing Yu mengatakan Siopan licik telah menyembunyikan kehebatan kungfunya. Setelah memenangkan pertandingan, Siopan merasa kecewa karena telah kehilangan Jing Yu yang sudah dianggap saudaranya. Tongkat itu pun ia buang. Sementara di laga lain, Liu Siuki bertarung sangat seru melawan Leng Er. Pertandingan itu pun dimenangkan oleh Siuki. Sementara itu, teman-teman murid puncak Dazu merayakan kemenangan Siopan. Namun tidak bagi gurunya, ia marah karena sepengetahuan Siopan hanya bisa menggunakan jurus 1 tahap. Sedangkan dalam turnamen Siopan kungfunya sangat hebat. Gurunya pun menuduh Siopan menuduh kepada yang lain secara diam-diam. Hal ini dilarang dan dianggap tabu dalam perguruan Qingyun dan mendapat hukuman yang ringan bersemedi selama 10 tahun. Sementara hukuman terberat, hapuskan kungfu Qingyun dan keluar dari perguruan. Lalu gurunya menghajar Siopan. Untuk meredam amarah sang suami, istrinya menyuruh murid yang lainnya untuk membawa Siopan pergi. Cerita kembali ke arena pertandingan turnamen kungfu babak final mempertemukan Siopan dengan Lu Siuki. Sebelum turnamen dimulai, Tian Buyi menghampiri Siopan dan menyatakan pertandingan berikutnya kalah atau menang tak jadi masalah. Karena pencapaian Siopan sampai final sudah mengharumkan puncak Dazu. Dalam pertandingan itu, Siopan sampai wajahnya babak belur, berlumuran darah dihajar oleh Lu Siuki. Namun saat Lu Siuki akan menghajar Siopan dengan pedangnya, tiba-tiba tongkat itu menghadangnya dan wajah Siopan pun kembali bersih. Pertarungan pun dimulai kembali dengan seru.
puncak pertarungan Siopan dengan Xiuqi ketika Siopan dibawa tongkatnya ke udara lalu turun menghajar Xiuqi. Namun saat tongkatnya akan menghantam kepala Xiuqi, ia tak tega lalu ia membelokkan arah tongkatnya. Demikian pula dengan Xiuqi, saat pedangnya akan menghantam Siopan, ia hanya menghantam Siopan dengan tangannya. Dan pertandingan pun dimenangkan oleh Lu Xiuqi. Adegan beralih ke pasukan berkuda yang disuruh untuk mencari keberadaan tongkat kultus Raja Iblis oleh para guru. Pasukan itu diserang oleh 4 makhluk aneh yang wajahnya menyeramkan, utusan Raja Iblis, yakni makhluk boneka yang menggigit, disusul makhluk yang kakinya pakai topi yang mempunyai gerakan super cepat membantai musuhnya, lalu keluar penyihir iblis yang sakti mandraguna. Dan terakhir, makhluk yang wajahnya seperti babi dengan membantai memakai pedang sehingga pasukan yang diutus para guru itu terbunuh semua. Sementara itu, Siopan sedang diadili oleh ketiga 7 perguruan Qingyun dengan hukuman mati karena terlibat dengan kultus Raja Iblis, dibela Ling Er dan 6 teman seperguruannya. Saat bersamaan datang salah satu murid yang mengabarkan bahwa jejak kultus iblis telah ditemukan dan beberapa murid telah terbunuh. Ketua guru menyuruh agar Siopan dijaga ketat. Ketika Siopan digantung dengan penjagaan yang ketat, datang Bio menaburkan jimat tidur. Sehingga seluruh penjaga itu lemas terkulai lalu bobo. Lalu Bio menggendong Siopan diikuti tongkat saktinya. Tak lama kemudian, para guru datang. Mereka kaget karena Siopan tidak ada di tempat tawanannya. Ternyata, Bio membawa Siopan ke kereta Raja Iblis. Dan ternyata pula, Bio adalah putrinya Raja Iblis. Kemudian Raja Iblis pun menampakkan diri sambil mengambil tongkat dari tangan Siopan. Ketika Siopan memanggil tongkat, ternyata tongkat itu lebih nurut pada Siopan. Untuk selanjutnya, terjadilah pertarungan antara Siopan dengan Raja Iblis dengan seru. Saat seru-serunya bertarung, datang para guru dengan membawa murid-muridnya menantang Raja Iblis. Tak ayal lagi, terjadi pertarungan super seru antara pasukan perguruan Qingyun dengan pasukan Raja Iblis. Saat ketujuh guru mengeluarkan ilmu kekuatan mistis surga ke-9 menjadi petir, Siopan baru sadar bahwa yang membantai kedua orang tua dan warga desa Xiaomeo adalah perguruan Qingyun. Namun ketujuh guru itu kalah tangguh. Ilmu petirnya dapat dikalahkan Raja Iblis. Lalu Siopan pun menghadang ilmu Raja dari Iblis, disokong ilmu kungfu para guru dan kekuatan iblis pun masuk ke tubuh Siopan. Lalu Siopan menggerak tongkatnya, semua musuhnya terpental dan Raja Iblis pun kabur bersama anak buahnya. Selanjutnya, para guru itu sepakat untuk melenyapkan Siopan karena ilmu dan tongkatnya dari kultus iblis yang akan membahayakan umat manusia. Dengan bahu-membahu, para guru mengeroyok Siopan. Namun kekuatan iblis yang ada di tubuh Siopan dan tongkatnya tak tertandingi. Para guru pun dibuatnya tak berdaya. Maka Siopan yang dikerasukan iblis itu berniat untuk membunuh gurunya sendiri, namun ditahan Ling Er. Ketika Siopan menghadapi Xiuqi, Siopan tak berdaya. Gurunya menyuruh membunuh Siopan, namun Xiuqi tak tega. Ia hanya mengusir Siopan dari perguruan Qingyun. Siopan pun nurut, ia pergi dengan membawa putri Raja Iblis.
maka film pun tamat. Oke sahabat, sampai di sini ceritanya. Terima kasih telah menonton cerita alur film Jet Dynasty. Semoga bisa terhibur. Sampai ketemu kembali. Salam sukses. Cheerio. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.